lagi dengan saya Vicky Ismah di channel YouTube Tadris IPA IAIN Kudus. Nanti saya akan ditemani lagi oleh adik saya yaitu Safira. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada kalian yang mungkin belum kalian ketahui. Pasti kalian penasaran kan? Jadi ikuti terus vlog saya sampai selesai, oke? Dek, dari tadi Mbak dengar kok kamu batuk terus sih. Iya nih Mbak, nggak tahu tenggorokan aku gatel banget. Sebenarnya itu batuknya udah dari kemarin sih, cuman nggak sembuh-sembuh. Loh, lah udah diperiksakan ke dokter apa belum, Dek? Ih, nggak mau ah, takut. Sekarang ini kan dikit-dikit dikira itu kena corona. Padahal kan aku cuma batuk biasa, orang gara-gara kemarin sering minum es. Iya benar juga sih, takutnya kalau dikira kayak gitu. Tapi Dek, Mbak baru ingat, Ibu kan sering bikin itu rebusan dari bunga belimbing wuluh. Ah, dan biasanya dicampur sama gula batu. Kamu cobain itu aja gimana, Dek? Itu rasanya gimana Mbak? Enak nggak? Enak, manis kok. Cobain aja dulu deh. Siapa tahu ya, nanti bisa mengurangi rasa gatal yang ada di tenggorokan kamu itu. Oh gitu. Ya udah, bantuin bikin yuk Mbak. Yuk, Ayo. Nah teman-teman, ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat minuman dari rebusan bunga belimbing wuluh. Ini ada bunga belimbing wuluh, ada gula batu, dan ada air. Kenapa di sini ada gula batu? Karena gula batu ini digunakan untuk pemanis minuman dari rebusan bunga belimbing wuluh. Jika tidak dikasih gula batu, maka rasanya asam. Gitu teman-teman. Caranya mudah banget teman-teman, yaitu rebus bunga belimbing wuluh, kemudian tambahkan gula batu secukupnya. Tunggu hingga air berubah warna menjadi ungu kehitaman. Dinginkan air rebusan tersebut sebelum diminum. Setelah dingin, air rebusan siap diminum deh. Enak Mbak, manis ternyata. iya kan? Tadi katanya nggak mau. Terus kalau nggak dicoba dulu, gimana mau sembuh? Iya, maaf Mbak. Ya udah, Gih, lanjutin tugasnya. Oke. Nah teman-teman, itu tadi ceritanya adik saya sedang belajar dan dia itu batuk-batuk terus. Batuknya itu dari kemarin teman-teman. Kemudian saya menyarankan adik saya untuk membuat minuman dari bunga belimbing wuluh gitu teman-teman.
Blimbing wuluh adalah tanaman asli Indonesia dan daratan Malaya. Di Indonesia, Averrhoa dikenal sebagai blimbing-blimbingan yang mempunyai ciri pohon keras, tinggi mencapai 10 meter, dan buahnya mengandung banyak air. Spesies Averrhoa satu-satunya spesies yang berkayu dalam famili Oxalidaceae. Genus Averrhoa terdiri dari 2 spesies. Yang pertama yaitu Averrhoa bilimbin yang merupakan nama latin dari blimbing wuluh, dan yang kedua ada Averrhoa carambola Linn yang merupakan nama latin dari blimbing manis. Nah teman-teman, di belakang saya ada pohon blimbing wuluh. Pohon blimbing wuluh yang memiliki nama latin Averrhoa bilimbin sudah dikenal baik di masyarakat Indonesia. Pohon blimbing wuluh merupakan tanaman yang memiliki khasiat obat baik dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya maupun dari bunganya. Baik, akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu batangnya. Nah, batangnya ini dapat digunakan sebagai obat sakit perut. Yang kedua adalah daunnya. Sebentar, saya ambilkan dulu ya teman-teman. Daunnya ini dapat digunakan sebagai obat kompres pada sakit gondokan, obat rematik, dan juga dapat digunakan sebagai anti diare. Yang ketiga adalah buahnya. Sebentar, saya ambilkan dulu ya teman-teman. Buahnya ini seperti yang kita kenal yaitu sebagai sayuran. Nah, selain digunakan sebagai sayuran, buah ini juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan juga sebagai obat jerawat, teman-teman. Nah, kalian pasti pernah kan memakan buah blimbing ini? Kenapa buah blimbing ini rasanya asam? Baik, akan saya jelaskan bahwa rasa asam dari buah blimbing wuluh ini itu karena mengandung asam oksalik yang sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk dimakan secara mentah-mentah. Dan yang terakhir yang keempat yaitu bunga blimbing wuluh. Sebentar, saya ambilkan dulu ya teman-teman. Bunga blimbing wuluh ini seperti yang kalian lihat tadi di video saya yang sebelumnya, bahwa adik saya suruh untuk membuat rebusan dari bunga blimbing wuluh ini. Nah, karena bunga blimbing wuluh ini dapat digunakan sebagai obat batuk, dan selain digunakan sebagai obat batuk, bunga blimbing wuluh ini juga dapat digunakan sebagai obat sariawan. Bunga blimbing wuluh telah diuji efektivitas dan identifikasi senyawa oleh seorang peneliti, yaitu uji identifikasi senyawa yang terkandung diantaranya adalah flavonoid, polifenol, dan saponin, dengan kemungkinan kandungan utamanya adalah flavonoid. Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol, di mana senyawa fenol dapat bersifat fungistatik atau anti jamur. Flavonoid memiliki efektivitas sebagai antimikroba pada rongga mulut, yaitu bakteri Streptococcus mutans. Teman-teman, minuman dari rebusan bunga blimbing wuluh ini menjadi obat tradisional yang menjadi andalan di keluargaku, selain obat pil dari dokter. Hanya saja, kalau sakit batuknya tidak kunjung sembuh, baru kami memeriksakan diri ke dokter, teman-teman. Itulah cerita obat tradisional yang dipakai oleh keluargaku. Lalu, bagaimana dengan cerita di keluargamu? Oke teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah pengetahuan kalian ya.
Coba dan buktikan saja khasiat dari bunga belimbing wuluh yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video saya selanjutnya.